Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ma'asyiral wa jumratul muslimin rahimakumullah. Ru'yal Bukhari an Abu Hurairah radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fa idza khatib ala minbar fala tatakallam wa man yatakallam فَقَلَّقَ وَمَلَّقَ يَنَالُ سَوَاءُ كَمِيلًا أنصتوا واسمعوا وأطيعوا جامع رحمه الله. أنصتوا واسمعوا وأطيعوا جامع رحمه الله. أنصتوا واسمعوا وأطيعوا جامع رحمه الله. استمعوا يغفر له لنا ولكم ولجميع المسلمين والمسلمات واستغفروا إنه هو الغفور الرحيم. اللهم أعز الإسلام والمسلمين والشرك والمشركين وسيرهم على المعبدين وختم لنا من دوام الخيرات ويا خير الناصرين برحمتك يا أرحم الراحمين. سبحان ربك رب العزة عما يصفون والسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. الله أكبر 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 كبيرا والحمد لله كثيرا وسبحان الله بكرة وأصيلا. لا إله إلا الله وحده صدق وحده ونصر عبده
وأعد جنده وهزم الأحزاب وحده لا إله إلا الله والله أكبر الله أكبر ولله الحمد. الحمد لله الذي خلق الزمان وفضل بعضه على البعض وخصه بعض الشهور والأيام والليالي بمزايا وفضائل يعظم فيها الأجر والحسنات. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله الداعي بقوله وفعله إلى الرشاد. اللهم صل وسلم على عبدك ورسولك محمد وعلى آله وأصحابه هداة الأنام في أنهار بالبلاد. أما بعد فيا أيها الناس اتقوا الله تعالى بفعل الطاعات. فقد قال الله تعالى في كتابه الكريم إنا أعطيناك الكوثر فصل لربك وانحر إن شانئك هو الأبتر. وقال أيضا ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا ومن كفر فإن الله غني عن العالمين. Hadirin jamaah Idul Adha rahimakumullah. Kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Di pagi hari ini kita dapat bersama-sama melangkahkan kaki, menguatkan niat dan tekad dalam melaksanakan rangkaian salat Idul Adha. Kita bersyukur karena kita masih bisa melaksanakan salat di tempat yang mulia ini. Selain itu ada nikmat terbesar kita, yakni Islam, iman dan kesehatan, nikmat yang patut kita syukuri. Salawat dan salam kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebagai penyuluh umat, menunjuki kebenaran, menerangi manusia dengan cahaya iman dan Islam. Semoga kelak di yaumil kiamah kita dapat bertemu dengan baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bersuap di telaganya Al-Kautsar, dihimpunkan oleh Allah di surganya Allah Subhanahu wa taala. Di kesempatan yang mulia ini khatib berwasiat pada diri khatib dan kepada hadirin, marilah kita senantiasa meningkatkan keimanan dan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebab keimanan dan ketakwaan dapat turun dan naik, maka dengan terus menjaga ibadah kita, dengan senantiasa kita berdoa kepadanya sajalah Allah akan senantiasa memberikan hidayah, tuntunan agar kita senantiasa istiqamah di jalan Allah Subhanahu wa taala. Hadirin jamaah Idul Adha yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Allahu akbar. Allahu akbar. Allahu akbar walillahil hamd. Setiap kali hari raya Idul Adha atau Idul Kurban datang dalam kehidupan kita, maka setiap kali itu pula kita diingatkan oleh Allah Subhanahu wa taala akan peristiwa-peristiwa masa lalu yang dapat menjadi contoh sekaligus menjadi contoh bagi kehidupan kita. Allah Subhanahu wa taala telah berfirman, "Wa dzakirhum bi ayyamillah inna fi dzalika la'ayatin likulli sabarin syakur." Dan ingatlah kepada hari-hari Allah, sesungguhnya pada yang demikian itu terdapat tanda-tanda kekuasaan Allah bagi setiap orang penyabar dan banyak bersyukur. Surat Ibrahim ayat 5. Kata uswah yang berarti teladan atau contoh di dalam Al-Quran hanya disebut sebanyak 3 kali saja. Satu kali disebut dalam surat Al-Ahzab ayat 21, dan kedua dan ketiganya disebut dalam surat Al-Mumtahanah ayat 4 dan 6. Pada surat Al-Ahzab menunjukkan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan kepada surat Al-Mumtahanah menunjukkan kepada Nabi Ibrahim alaihi salam dan keluarganya.
Dari penyebutan kata itu maka jelaskan bahwa kita menangani paling tidak dua sosok yang disebut dalam Al-Quran, yaitu Nabi Muhammad SAW dan Nabi Ibrahim alaihissalam. Pada peristiwa Idul Kurban maka kita diharapkan meneladani sosok Ibrahim alaihissalam dan keluarganya dalam hal senantiasa kesetiaannya dan kepatuhannya dan pengorbanannya. Sulit rasanya menemukan orang yang begitu patuh kepada perintah Allah untuk mengorbankan anak kesayangannya yang selama ini dinanti-nanti dalam keluarga. Namun ketika anak itu sudah lahir dan masih usia belia, turun perintah Allah pada mengorbankannya dengan cara menyembelihnya. Firman Allah Subhanahu wa ta'ala, "Falamma balagha ma'ahu sya'ya qala ya bunayya inni ara fil manam inni adbahuka fanzur madza tara qala ya abati if'al ma tu'maru tasabiluni insyaallah minas sabirin." Maka tatkala anak itu sampai pada umur sanggup berusaha bersama-sama, Ibrahim berkata, "Hai anakku, sesungguhnya aku melihat dalam mimpi bahwa aku akan menyembelihmu. Maka pikirkanlah apa pendapatmu?" Ia menjawab, "Wahai ayahku, kerjakanlah apa yang diperintahkan kepadamu. Insya Allah kamu akan mendapatiku termasuk orang-orang yang sabar." Surat As-Sabat ayat 102. Tiada kepatuhan dan ketundukan manusia melebihi yang dicontohkan oleh Nabi Ibrahim alaihissalam dalam melaksanakan perintah yakni menyembelih anaknya. Kemudian atas kepatuhan dan ketundukan Allah diganti penyembelihannya anak itu dengan seekor kambing atau gibas yang besar. Wafadnahu bidhibhin azim, dan kami tebus anak itu dengan seekor sembelihan yang besar. Perintah Allah untuk menyembelih anak sudah tidak akan ada kembali pengorbanan yang sangat berat. Dengan cara seperti itu tidak akan terulang lagi, tetapi kita diminta oleh Allah yang jauh lebih rendah dan lebih ringan daripada itu. Pertama, pengorbanan dengan penyembelihan hewan kurban. Ma'amilu adamiyyu min amali yawmin ahabba ila Allah min adab innahu la ya'ti yawmal qiyamah bi quraniha wa as'aliha wa adlafiha wa anna ad-dama la yaqa' min Allah kalimat qabla an qama'a min fatibu biha nafsan. Tidaklah pada hari akhir manusia beramal suatu amalan yang lebih dicintai oleh Allah dibanding mengalirkan darah dari hewan kurban. Ia akan datang pada hari kiamat dengan tanduk, kuku dan rambut. Hewan kurban tersebut jatuh ke bumi, maka bersihkanlah jiwa kalian dengan berkurban. Dan yang kedua, berkurban dengan harta dan jiwa. Wajahidu bi amwalikum wa anfusikum fi sabilillah. Dzalikum khairul lakum in kuntum ta'lamun. Dan berjihadlah kamu dengan harta dan dirimu di jalan Allah. Yang demikian itu adalah lebih baik bagimu jika kamu mengetahui. Surat At-Taubah ayat 41. Begitu luas makna pengorbanan dan jiwa dan harta. Bantuan kita kepada sesama yang membutuhkan adalah bagian daripada perjuangan. Kepedulian kita kepada yang membutuhkan adalah bagian dari pengorbanan. Saling menguatkan dan saling mengingatkan kepada sesama juga bagian dari bentuk pengorbanan. Pengorbanan waktu, harta, jiwa, dan masih banyak lagi yang lainnya. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Salah satu hal yang diingat dari Idul Adha adalah peristiwa pengorbanan Ismail oleh ayahnya, yaitu Nabi Ibrahim alaihissalam dan keluarganya Ibrahim alaihissalam. Adalah model ideal bagi sebuah keluarga muslim. Orang tua dan anak adalah miniatur dari sebuah negara.
Maka jika masing-masing keluarga mampu menciptakan harmoni dan kerukunan, kedamaian, ketentraman, kesejahteraan, maka begitu pula insya Allah bangsa dan negara ini akan indah dan harmoni. Juga negara ini akan indah dan sejuk. Keteladanan dari orang tua menjadi mutlak adanya bagi anak-anak dalam ruang lingkup yang lebih makro. Maka keteladanan para pemimpin, para pejabat, para wali amanah adalah penting bagi masyarakatnya. Jangan hanya masyarakat yang diminta agar hidup prihatin dan sederhana, sementara para pemimpin hidup dengan glamor dan mewah dan mati rasa. Jangan hanya masyarakat yang diminta taat dan patuh pada hukum, sementara orang-orang jahat yang berharta berkomplot dengan para penegak hukum dan penguasa menjual atau memberi hukum secara kasat mata. Jangan hanya masyarakat yang diminta berkorban, sementara para pejabatnya enggan untuk tenggang rasa. Harta milik orang lain digunakan tanpa hak amanah dari rakyat, lupa ketika sudah menjabat. Mari hadirin sidang Idul Adha yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Mari kita menundukkan kepala kita. Kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala ada apa yang dosa pada diri kita. Wahai para ibu, jadilah seperti sosok Siti Hajar yang begitu sungguh-sungguh menjadi pejuang atau membesarkan Ismail meskipun harus ada di lembah kering dan gersang, tak berair dan bertanam. Penuh kepayahan, penuh kesulitan, tantangan dan cobaan ganasnya gurun tak bertuan, dan bertanaman tanpa suami dan pendamping di sisinya. Tapi Siti Hajar adalah wanita sanggup, wanita tangguh, wanita pilihan Allah yang dari keturunan rahimnya kelak lahir manusia pilihan dan teladan semua manusia. Siti Hajar tidak putus asa dan pantang menyeru atau pantang menyerah, tidak merintih meski kepedihan Siti berganti, apalagi menangisi nasib yang memang sudah karena tekad dan usahanya. Lalu Allah Subhanahu wa taala hadirkan jam-jam sebagai hasil pembuktian dan pembalasan dari kesungguhan merawat dan membesarkan anaknya. Ya Allah, Ya Tawwab, Ya Ghaffar, ampunilah dosa-dosa kami ya Allah, dosa-dosa orang tua kami, dosa-dosa yang telah kami lakukan dengan sengaja maupun tidak sengaja, dosa yang besar maupun yang kecil ya Allah, dosa yang disadari maupun terlupakan ya Allah. Kepadamu kami mohon taubat ya Allah, karena Engkau Allah Maha Pengampun dan Pemberi taubat. Ya Allah, Zat pemilik segala kesempurnaan ya Allah, penggenggam segala qada dan qadar ya Allah. Ya Syafi' wa ya Kafi wa ya Mu'afi, ampunilah dosa-dosa orang tua kami yang telah wafat ya Allah, dan dosa saudara-saudara kami yang meninggal baik yang biasa maupun yang sakit ya Allah. Dari kalangan orang-orang mukmin dan mukminat, terangi dan sinarilah alam kuburnya, lapangkanlah barzahnya ya Allah, basuhlah dengan embun dan air yang sejuk untuk mereka ya Allah. Tempatkanlah dalam bagian taman surganya, dalam alam kuburnya ya Allah. Ya Allah, Zat pencipta kami ya Allah, jadikan kami anak-anak turunan kami adalah orang-orang yang memperoleh rahmat dari-Mu ya Allah, dan berkah dalam hidup. Anugerahi kami dan mereka akidah yang mantap ya Allah, rizki yang halal, ilmu yang bermanfaat, dan kehidupan yang baik, dan akhir hidup yang husnul khatimah. Amin amin ya rabbal alamin. Ya Allah, terimalah setiap korban yang kami tunaikan, jadikan setiap helai bulu tetes darah pada kurban kami sebagai penebus dosa dan penghapus kesalahan kami, dan jadikan ia tabungan kebaikan bagi kami. Ya Allah yang Maha Perkasa, muliakanlah Islam dan kaum muslimin,
Tolonglah para mujahidnya dan dari seluruh penjuru dunia dalam membela agama ya Allah. Ya Allah, selamatkan kaum muslimin di Indonesia dari segala fitnah dan bala musibah, dari para musuh-musuh yang merencanakan, dari para musuh-musuh juga yang merencanakan kekejian kepada para ulama ya Allah dan kaum muslimin ya Allah. Ya Allah, kabulkanlah setiap doa dan harapan kami. Amin amin ya rabbal alamin. Terakhir, marilah kita sama-sama doakan saudara kita yang sekarang sedang melaksanakan ibadah haji, khususnya jamaah haji dari Indonesia. Umumnya kaum muslimin yang melaksanakan haji tahun ini, mudah-mudahan semua diberikan kesehatan lahir batinnya oleh Allah Subhanahu wa taala, dipanjangkan umurnya, diluaskan rezekinya, jadikan haji yang mabrur dan mabrurah. Dan juga buat kita semua yang mudah-mudahan kita semua diberangkatkan ke tanah suci untuk bisa berziarah ke makam Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan bisa melaksanakan haji. Amin amin ya rabbal alamin. Barakallahu li wa lakum bil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim wa taqabbal minni wa minkum tilawatahu innahu huwas samiul alim. Aqulu qawli hadza wa astaghfiru li wa lakum wa lisa'iril muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi ala ihsanihi wa syukruhu ala taufiqihi wa imtinanihi. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله الداعي إلى رضوانه. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا. أما فيا أيها الناس اتقوا الله حق تقاته واعلموا أن الله أمركم بأمر بعد فيه بنفسه وثنى بملائكته وقدسه وقال تعالى إن الله وملائكته يصلون على النبي الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وصلى الله عليه وسلم وعلى آل سيدنا محمد وعلى أنبيائك ورسلك وملائكة المقربين وارض اللهم عن الخلفاء الراشدين أبي بكر وعمر وعثمان وعلي وعن بقية الصحابة والتابعين والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين أنا معهم برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات إنك سميع قريب مجيب دعوات ويا قاضي الحاجات. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. ربنا لا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم. ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. عباد الله إن الله يأمركم بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. فاذكروا الله الذي يذكركم واشكروه على نعمه يزدكم
wa la dzikrullahi akbar. Rasul